kenapa saya milih RSUD Jombang gitu ya. Jadi sebetulnya banyak pilihan. Sebagai dokter banyak teman ya ada di rumah sakit, tapi saya tetap karena rumah sakit Jombang, RSUD Jombang kan yang terbesar ya menurut saya, yang mempunyai fasilitas dan lain sebagainya, yang timnya saya kira saya pilih di sini. Informasi hari ini. Humas RSUD Jombang menyapa. Kemudahan akses pelayanan kesehatan, peningkatan mutu yang berkesinambungan, keamanan dan keselamatan pasien dan pengunjung adalah fokus utama kami. RSUD Jombang melayani dengan sepenuh hati. Selamat pagi pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusolli wa nusollimu ala rasulil karim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang menyapa. Hari ini bertemu lagi dengan saya Dr. Ferry Dewanto, Humas RSUD Jombang menyapa. Biasa hari ini kita akan membawakan tema yang sifatnya menyapa masyarakat. Tema ini masih meliputi tentang pelayanan RSUD Jombang. Perlu kita ketahui bahwa RSUD Jombang ini saat ini sudah masuk di dalam era new normal. Artinya apa? Artinya masyarakat tidak perlu khawatir untuk berobat dan memeriksakan kesehatan ke RSUD Jombang. Hari ini akan kita bahas tuntas tentang penata laksanaan pelayanan kesehatan RSUD Jombang di era new normal. Alhamdulillah hari ini kita sudah kedatangan 3 orang tamu ya. Yang pertama adalah Dr. Dahlia Prihandini MKes. Beliau adalah Kepala Instalasi Rawat Inap RSUD Jombang. Selamat pagi dokter. Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Sehat-sehat. Kemudian yang kedua datang sebagai narasumber juga Dr. Nurlela Damayanti, spesialis paru. Beliau selamat pagi. Sehat, wajib sehat. Beliau adalah dokter spesialis paru di RSUD Jombang yang kesehariannya ikut serta merawat pasien-pasien COVID yang ada di ruang isolasi RSUD Jombang. Kemudian yang tidak kalah menarik, hari ini juga dihadiri oleh bintang tamu kita, Dr. Heri Wibowo MKes. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Dr. Ferry. Alhamdulillah. Gimana dokter, sehat? Semakin sehat berkat beliau-beliau ini, rumah sakit RSUD Jombang ya. Ya. Beliau ini Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang periode tahun 2012 sampai 2017. Di dalam momen ini nanti beliau akan ikut memberikan pengalamannya seputar bagaimana pada saat beliau menderita penyakit COVID, mulai dari awal sampai pelaksanaan pengobatan sampai akhir dari penyembuhan. Nanti beliau akan memberikan pengalamannya kepada seluruh masyarakat. Tentunya ini sangat bermanfaat sekali buat kita. Sebenarnya penyakit COVID ini adalah sesuatu yang harus kita perhatikan betul, kita waspadai betul. Ya. Baik, untuk materi pertama di sini Dr. Dahlia Prihandini ini akan menjelaskan tentang pelayanan yang ada di RSUD Jombang yang sifatnya RSUD Jombang sudah masuk ke era new normal. Jadi mulai dari pelayanan di depan sampai ke belakang, loket, poliklinik, rawat inap, semua sudah ditata sedemikian rupa dengan protokol kesehatan, sehingga bagi masyarakat tidak hanya pasiennya yang kita perhatikan, termasuk pengunjung, kemudian seluruh tenaga medis, dokter, perawat di sini pun juga kami perhatikan dengan protokol kesehatan.
waktu dan tempat kami persilahkan buat Dr. Dahlia. Selamat pagi Dr. Heri. Ya, selamat pagi. Sebagai tamu kehormatan di RSUD Jombang. Selamat pagi Dr. Nurella. Selamat pagi Dr. Dahlia. Beberapa gambaran yang perlu saya jelaskan bahwa Rumah Sakit Jombang sudah siap untuk menyambut new normal. Mulai dari poli dulu aja. Poli sekarang itu kita atur sedemikian rupa bahwa pasien-pasien yang datang berkunjung di Rumah Sakit RSUD Jombang melalui mendaftar dulu sebelumnya lewat WA. Ada sarana WA, dari sarana WA itu kemudian dari petugas yang malam itu petugas rekam medis, mereka akan mendata siapa-siapa saja yang sudah mendaftar. Dari situ kemudian pagi sudah kita set beberapa rekam medis, kemudian kita atur jadwal jam-jamnya untuk pelaksanaan datang ke poli. Tujuannya adalah untuk melakukan seminimal mungkin dan melaksanakan physical distancing untuk mencegah penularan dari pasien maupun kepada nakes. Itu dari kita tinjau dari pengunjung pasiennya. Kemudian untuk sarana yang ada di poli sekarang itu dari sebelum COVID sama sesudah COVID itu berbeda. Kita lihat dari sarplasnya dulu. Untuk meja pasien ataupun meja dari nurse stationnya di poli itu sekarang kita kasih seperti pembatas kaca. Tujuannya untuk meminimalkan kontak karena penularannya dari droplet infection, maka kita kasih sekat setinggi pasien berdiri agar tidak penularan droplet infection kepada pasien atau kepada nakes. Kemudian yang kedua adalah sarplas yang kedua adalah setiap pasien itu kita haruskan yang mengantar satu aja dan wajib memakai masker. Kemudian untuk sarplas yang selanjutnya untuk nakes, terutama untuk dokter, kita meminimalkan kontak dengan pasien. Itu salah satu caranya adalah memberikan stetoskop. Biasanya ini. Sekarang kita buat panjang. Untuk kontaknya itu kita minimalkan. Terus kemudian untuk pasien masuk maupun keluar itu kewajiban melakukan hand sanitizer, cuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Ini untuk sekilas yang ada di ruang poli. Untuk yang tentang rekam medis itu kan juga sebagai sarana penularan COVID pada pasien maupun pada nakes. Untuk itu kita lakukan dengan rekam medis elektronik maupun resepnya juga resep elektronik yang sudah kita berlakukan sebelum COVID. Akhirnya kemudian untuk ruang tunggu pasien kita lakukan juga physical distancing bahwa tempat duduknya kita berikan label mana yang boleh diduduki, mana yang tidak boleh diduduki. Ini gambaran sekilas tentang yang pelayanan di poli menyambut new normal. Kemudian yang untuk yang di loket kita minimalkan seminimal mungkin tidak ada pasien yang antri. Karena kita sudah menggunakan sistemnya sesuai dengan tadi yang saya terangkan depan per WA. Jadi seminimal mungkin kita arahkan semua pasien mendaftar lewat WA agar pengaturan masuknya jam berapa, kemudian rekam medis harus sediakan jam berapa, itu harus kita sekat sedemikian mungkin untuk mencegah pencegahan COVID. Kemudian untuk yang di IGD juga begitu, pasien itu sudah kita pilah-pilah. Biasanya untuk pasien yang rujukan dari puskesmas itu biasanya sudah dilakukan rapid, itu langsung kita masukkan ke ruang dekon yang sebelah, kalau dari IGD sebelah selatannya. Kalau misalkan pasien datang sendiri tidak diantar dari rujukan UGD, maka kita dokter UGD pasti akan men-screening. Screeningnya itu ada beberapa tahap, dari screening gejala klinisnya, kemudian langkah-langkahnya itu adalah COVID-nya apa, rapidnya bagaimana. Kalaupun nanti dari pasien yang datang sendiri tanpa rujukan puskesmas ditemukan adanya reaksi rapid positif, kemudian kita screening
atau kita cohorting ke arah sebelah selatan, yaitu ke arah dekon, ruang dekon. Terus kemudian untuk pasien-pasien yang partus, opsin, yang sudah dari puskesmas benar-benar sudah positif rapidnya, kita masukkan juga ke arah dekon. Di situ sudah ada tempat khusus untuk pasien-pasien COVID dengan standar Permenkesnya, ada tekanan negatifnya. Di situ kalau misalkan bisa melakukan partus di situ, untuk partus normal bisa di situ. Kemudian untuk yang ST, dibutuhkan ST, kemudian kita lakukan pasien itu, kita naikkan ke OK atas. OK atas itu OK IGD. Kemudian kalau dia sudah selesai partus, benar-benar dia positif, maka kita masukkan ke ruang isolasi sentral. Di ruang isolasi sentral, kalau sudah masuk di sana, ini kan dia pasti pasien ini juga bernafas, dia ini pasti paling tidak ada kuman-kumannya. Untuk meminimalkan agar tidak terjadi penularan dari virus tersebut, kami terutama yang Pak Satpam tadi, setelah mengamankan, dia akan menyemprot dengan cairan desinfektan sesuai dengan standar, disemprot mulai dari ruang isolasi yang sebelah utara sampai dengan ruang GD. Kemudian untuk rawat inap itu dulu menganut sistemnya adalah KSM. Jadi ada kelompok-kelompok perawatan dari penyakit dalam sendiri, penyakit jantung sendiri, bedah sendiri. Tapi mulai bulan Juni RSUD memberlakukan adanya zonasi. Tujuan zonasi adalah untuk mencegah adanya stagnan pasien yang ada di IGD. Kalau stagnan di IGD pasiennya numpuk di sana, pasti resiko penularan COVID tinggi. Makanya kita lakukan sistem zonasi. Zonasi di Rumah Sakit Jombang itu ada 3 areanya. Areanya adalah zonasi medis, zonasi bedah, sama zonasi materna, neonata, sama anak. Dari masing-masing zonasi itu, di sini sudah ada ruang isolasi transisi. Jadi ruang isolasi itu ada 2 kalau di rumah sakit umum, ruang isolasi transisi sama ruang isolasi sentral. Kita punya ruang isolasi sentral ada 3 tempat. 1 isolasi sentral makula untuk dewasa. Yang kedua, ruang isolasi sentral untuk anak-anak adalah di Sri Kandi. Ruang isolasi sentral yang ketiga adalah di neonatus, di atas, di Arimbi. Kemudian yang lain-lainnya itu yang berarti ada 6. 6 lainnya itu adalah ruang isolasi transisi. Tujuannya agar tidak semuanya yang rapid positif langsung masuk ke isolasi sentral. Isolasi sentral hanya untuk pasien-pasien dengan rapid positif, PCR positif, baru kita masukkan ke isolasi sentral. Terus kemudian untuk data kami yang ada di rumah sakit, pasien yang dilakukan perawatan mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus sekarang itu ada 282 dengan angka kesembuhannya dari pasien tersebut ada 189. Jadi totalnya angka kesembuhan dari seluruh pasien dari mulai bulan Maret sampai dengan bulan Agustus ada 67%. Terus jumlah TT yang ada di ruang IRNA, semua ruang IRNA itu ada 416 TT. Kemudian Dokter, mau tanya sebentar ya. Ya. Itu dari angka kesembuhan tadi itu termasuk yang komorbid juga, Dokter ya? Ya, Termasuk ya. ya. Yang komorbid itu pokoknya ini sudah total, Dokter. Baik. Ya. Kalau yang biasanya yang karena saya kemarin kan memang ikut di verifikasi rekam medis, beberapa kasus untuk yang meninggal yang 40% itu biasanya adalah kasus-kasus usia di atas 50 dengan komorbid DM, dengan komorbidnya itu hipertensi. Itu yang paling banyak angka kematiannya di situ. Berarti itu angka kesembuhannya termasuk tinggi ya, tinggi, Dok ya? Tinggi. Dari jumlah total kesembuhannya berapa tadi, Dok? Jumlah total kesembuhan dari Maret sampai dengan Agustus 67%. 67%. Lumayan. Baik ya. Baik. Untuk ini, Dokter, ada pertanyaan untuk
pasien yang tidak memakai WA, Dok, itu mendaftar langsung juga bisa ya, Dok? Bisa. Tapi kita atur jarak dari mendaftar itu paling enggak kita jaraki, dokter. Jadi kita di depan ada petugasnya yang mengatur. Kalau banyak maka kita suruh ke depan, ke tempat tunggu yang depan itu loh, dokter, untuk meminimalkan kontak dengan pasien lainnya. Baik, pemirsa RSUD Jombang Menyapa, ini sudah panjang lebar dijelaskan oleh Dokter Dahlia. Begitu kita mempersiapkannya sudah luar biasa ya. Jadi kita siapkan di semua lini, mulai dari tempat pendaftaran tadi ya, sampai ruang tunggu, kemudian pembagian antara pasien COVID dan non COVID itu sudah jelas. Sehingga di sini masyarakat tidak usah khawatir betul, khawatir tertular atau bagaimana, begitu ya? Baik. Untuk penderita COVID ini ya, Dok ya. Ini banyak orang di luar masyarakat ini menginformasikan ini yang sangat tidak pas sebenarnya ya, bahwa di RSUD Jombang khawatir bahwa penderita itu semua di-COVID-kan katanya begitu ya. Ini ada isu seperti itu. Nah, untuk itu di acara ini maka akan dijelaskan secara rinci bahwa rumah sakit ini pada saat menetapkan penderita itu sebagai pasien COVID itu dasarnya sudah jelas, sudah lengkap sekali. Mulai dari pemeriksaan fisik, klinis, kemudian laboratorium, kemudian alat penunjang. Dan RSUD Jombang ini perlu diketahui bahwa sudah mempunyai alat PCR sendiri. Sehingga dalam waktu 1 kali 24 jam itu pasien sudah bisa terdiagnosa COVID atau bukan COVID. Nah, untuk ini penjelasan rinci ini nanti akan dijelaskan oleh Dr. Nurlela. Mungkin prosedur penata laksanaan pasien COVID itu mulai dari awal sampai pulang itu seperti apa, Dokter? Ya. Terima kasih, selamat pagi Dr. Ferry, selamat pagi Dr. Heri, selamat pagi juga Dr. Dahlia, selamat pagi Humas Menyapa, selamat pagi masyarakat Jombang yang saya sayangi. Ya, memang untuk penderita COVID ini banyak sekali berita yang simpang siur. Saya harapkan kita semua bisa memilah-milah bagaimana berita itu yang benar atau tidak. Semuanya itu perlu untuk dilakukan analisa. Seperti yang berita yang di luar yang mengatakan bahwa banyak penderita yang di COVID kan ya, Dr. Ferry ya. Jadi penderita biasanya datang ke RSUD Jombang melalui UGD. Nah, di UGD itu kita lakukan anamnesa, kita lakukan pemeriksaan fisik. Di situ kita punya lembar screening yang harus dilengkapi oleh petugasnya. Screening yang mengarah apakah penderita itu benar-benar mengarah ke kecurigaan COVID-19 ataukah bukan. Nah, kalau memang dari screening itu tidak menunjukkan ke arah COVID-19, maka penderita itu kita alihkan ke tempat yang memang bukan ruang untuk penderita-penderita COVID. Nah, dari awal kita sudah memilah. Jadi masyarakat tidak perlu khawatir, tidak perlu mendengar isu-isu itu. Jadi dari awal masuk pun sudah kita pilah apakah itu penderita masuk ke golongan penderita COVID atau bukan. Nah, kita bicarakan untuk penderita yang masuk golongan COVID. Dari screeningnya itu masuk pada screening yang mengarah ke penderita COVID. Dari situ kita lakukan anamnesa. Anamnesanya tentu saja sangat luar biasa dan ini memang dimohon untuk keterbukaan dan kejujuran dari pasien, sehingga kita selaku petugas yang belum kenal dengan panjenengan sebelumnya dengan jawaban yang benar akan memberikan petunjuk apakah benar-benar mengarah ke COVID. Kemudian setelah dilakukan anamnesa dilakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik pun itu ada kriterianya, walaupun di depan itu adalah, tentu saja kalau di depan itu adalah di ruang gawat darurat. Jadi semua dokter-dokter kita yang ada di RSUD sudah profesional, sudah kita latih juga, sudah mengetahui
untuk pasien-pasien dari pemeriksaan fisik itu yang mengarah ke COVID atau bukan, sehingga nanti bisa ditentukan lagi. Jika memang pasien itu dari anamnesa pemeriksaan fisik mengarah ke COVID, maka untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan. Jangan khawatir, untuk di RSUD Jombang sendiri sudah mempunyai fasilitas yang canggih, yang maju. Jadi kita sudah punya pemeriksaan ECLIA, pemeriksaan rapid. Yang rapid juga sudah kita tidak lakukan lagi, kita lakukan pemeriksaan dengan ECLIA yang hampir sama dengan pemeriksaan rapid, walaupun secara revisi 5 tidak dianjurkan, namun itu masih tetap kita gunakan sebagai screening awal. Setelah itu kita lakukan pemeriksaan, kalau memang pada saat itu kondisi memungkinkan untuk dilakukan pemeriksaan PCR, langsung kita lakukan pemeriksaan PCR saat di UGD juga. Nah, dari situ kita sudah punya alur, jadi tidak mungkinlah kita membuat penderita itu yang bukan COVID kita COVID-kan, karena dari awal yang bukan COVID sudah kita sisihkan, yang COVID kita lakukan tata laksana. Nah, seperti dijelaskan oleh Dr. Dahlia tadi, bahwa kita juga punya ruangan-ruangan yonasi, di mana dari penderita rapid itu gejalanya juga macam-macam. Jadi ada penderita dengan gejala yang ringan, penderita yang tanpa gejala, penderita yang gejalanya berat sampai dengan kritis. Nah, memang virus ini adalah virus yang baru, demikian pula dengan gejalanya yang bermacam-macam, dengan 1000 wajah. Mungkin pada saat itu kita tidak menemukan hasil yang positif, tapi kita dari anamnesa pemeriksaan fisik kecurigaan mengarah ke penderita COVID. Maka secara tata laksana revisi 5 harus kita perlakukan sebagai penderita COVID sampai benar-benar terbukti penderita itu tidak menderita COVID. Jadi mungkin di situ letaknya, sehingga masyarakat kurang paham, Dr. Ferry, ya, sehingga merasa wong hasilnya negatif, wong hasilnya rapid belum gitu. Tapi kita tidak serta-merta dengan alat pemeriksaan itu, tetapi berdasarkan juga dari anamnesa gejala yang ada. Saya kira demikian. Dr. Ferry. Ya. Baik, dokter. Pemirsa RSUD Jombang menyapa, ya. Jadi sudah dijelaskan rinci oleh Dr. Nurlela bahwa tidak semua pasien itu bisa dimasukkan ke golongan penderita COVID. Jadi ada beberapa tahapan yang sangat ketat, mulai dari pemeriksaan klinis, anamnese, laboratorium, dan sebagainya. Kemudian pada saat penderita itu terdiagnosa COVID, maka tata laksananya pun akan berbeda dengan penderita umum jalurnya, sehingga tidak perlu khawatir ya dok ya, untuk kasus di UGD pun juga ya. Perlu khawatir. Jadi siapapun masyarakat tidak usah khawatir untuk berobat ke UGD, ke poliklinik, ke RSUD Jombang, karena memang kita sudah menyiapkan begitu aman sekali untuk pemisahan antara pasien yang terpapar dan sudah yang tidak terpapar. Alurnya. Betul ya. Untuk acara selanjutnya mungkin dari Dr. Dahlia ya dok ya. Ini untuk peralatan yang kita miliki dok. Ini RSUD Jombang ini kan sudah masuk lulus akreditasi paripurna ya. Kemudian tingkat kepatuhan rumah sakit terbaik di Jawa Timur tahun 2020 ya, tingkat yang dinilai oleh BPJS. Ini mungkin alat-alat sarana prasarana yang canggih dan mutakhir apa saja dok yang ada di RSUD Jombang ini? Ya dokter, ini saya informasi yang saya dapatkan dari ruang radiologi. Ada beberapa alat canggih yang tidak dimiliki oleh rumah sakit di luar kita, di luar tetangga-tetangga kita. Secara informasi di sini adanya CT scan. CT scan-nya ada 128 slide. Keunggulannya untuk CT scan yang di rumah sakit Jombang ini dibandingkan dengan yang CT scan biasa, artefak yang kelihatan hitam-hitam itu dengan 128 slide ini tidak akan kelihatan. Keunggulannya di situ. Terus kemudian yang kedua itu kita sudah mempunyai alat HSG.
itu untuk ovarium dokter. Kemudian pemeriksaan ovarium. Yang kedua itu ada mamografi, sudah ada di Rumah Sakit Jombang. Kemudian ada USG Doppler. Ini mungkin yang belum diketahui banyak orang. USG Doppler itu untuk pemeriksaan kasus-kasus misalnya pembuluh darah. Terus bisa juga untuk kasus-kasus misalkan fraktur femur. Seberapa sih gangguan pada misalkan arteria femoralis atau arteria yang paling perifer itu bisa dengan USG Doppler. Kemudian USG Doppler ini juga baru, ternyata bisa juga untuk pemeriksaan tiroid. Terus kemudian juga bisa untuk testis, misalkan kasus-kasus torsiotesis. Itu kan perlu untuk dilakukan USG. Pakai USG Doppler ini bisa, dokter. Terus kemudian sementara itu keunggulan kita yang di radiologi. Untuk yang di laborat itu alat-alatnya sudah canggih, dokter. Sekarang sudah punya PCR. PCR sudah kita punya dan sudah proses berjalan untuk dilakukan kayak apa ya itu. Kalau Kemenkes menunjuk bahwa ini sudah layak untuk kita lakukan dan sudah sah untuk klaim untuk klaim ke Kemenkes. Itu aja sementara yang saya tahu. Baik, acara dialog hari ini luar biasa, sangat rinci ya, dijelaskan oleh Dr. Dahlia dan Dr. Nurlela. Mungkin untuk acara selanjutnya kita break dulu ya, kita break dulu karena ada informasi yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Jombang dan sekitarnya yang saya hormati dan saya muliakan. Saya Direktur Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang menyampaikan kabar gembira untuk penjenengan semuanya. Pandemi sudah mulai menuju ke arah perbaikan. Maka kehidupan new normal pun sudah harus mulai disiapkan. Rumah Sakit Jombang menyiapkan segala sesuatunya terkait dengan pelayanan yang masuk ke dalam kehidupan new normal ini. Mulai dari pendaftaran di IGD maupun di poliklinik, semua sudah kita tata sedemikian rupa untuk mengamankan semuanya, baik itu pasien maupun pengantar serta petugas kami yang memberikan pelayanan dan ruangan-ruangan nanti yang akan digunakan untuk pelayanan. Kami tata sedemikian rupa terkait dengan mereka yang terdampak COVID maupun mereka yang tidak terdampak COVID, sehingga masyarakat tidak perlu takut, tidak perlu bimbang lagi untuk berobat ke Rumah Sakit Jombang. Semuanya kita amankan. Jadi satu hal yang perlu diketahui, Rumah Sakit Jombang sudah menyiapkan segala sesuatunya dalam rangka untuk menghindari penularan COVID-19 yang pernah kita alami bersama sebagai pandemi global dunia dan saat ini sudah mulai berakhir menjadi kehidupan new normal yang akan kita jalani bersama-sama. Untuk itu, monggo kita saksikan rangkaian berikut terkait dengan pelayanan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Jombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jombang, sukses!
Baik, kita kembali lagi. Humas RSUD Jombang Menyapa yang saya hormati. Untuk acara berikutnya ini adalah acara yang sangat menarik ya, yang sangat bermanfaat. Di sini adalah paparan dari Dr. Heri yang pada saat kemarin beliau kebetulan terkena penyakit COVID, dan hari ini beliau akan memaparkan semua pengalamannya mulai dari awal sampai beliau sembuh pulang, termasuk perawatan selama berapa hari, Dok? Hampir 23 hari. Nah, selama 23 hari di ruang isolasi RSUD Jombang. Mudah-mudahan ini yang terakhir ya, Dok ya. Mudah-mudahan. Hari ini kelihatan segar, Dok. Lebih segar, lebih membaik, berarti Alhamdulillah. Oke, waktu dan tempat dipersilahkan, Dokter. Baik, terima kasih Dr. Ferry dan Humas RSUD Jombang Menyapa. Ya, jadi Dr. Norlela Pagi Dok. yang Sehat selalu tiap pagi semangat. Semangat, harus Ya. semangat ya. Dan Dicerewetin pasiennya ya, Ya. biar semangat. selamat pagi Dr. Dahlia ya. Baik, begini Dr. Ferry. Saya sebagai dokter memang banyak kontak dengan pasien dan saya merasa bahwa saya sudah menyiapkan diri untuk menggunakan APD yang benar menurut pendapat saya. Tetapi ternyata kan kadang-kadang kita sendiri mungkin lupa dan lain sebagainya. Pada akhirnya pada tanggal 16 itu sebetulnya sudah merasa tidak enak sehingga saya tidak masuk kantor. Saya langsung melakukan pemeriksaan darah itu hari Sabtunya tanggal 18. Kemudian darah saya lihat nggak ada masalah, tidak ada infeksi. Seninnya saya rapid, hasilnya negatif. Kemudian saya periksa ke Mojowarno, hasilnya bagus. Di Rongsen hasilnya bagus. Tetapi saya ada keluhan memang, panas, badan sakit semua. Mungkin yang spesifik ini anosmia ya. Anosmia itu hidung nggak bisa bau ya. Kemudian makan nggak mau, ada panas, tidak ada sesek, tapi masih ada batuk, tenggorokan agak sakit sedikit. Nah, memang hari Jumat itu, jadi sebelum sakit itu sudah agak nggak enak itu, saya kontak dengan yang memang kebetulan ternyata hari berikutnya masuk rumah sakit dengan COVID. Nah, kemudian dari hasil rongsen dan lain sebagainya, tapi kondisi badan masih gak enak, artinya ada gejala-gejala tadi, meskipun tidak ada sesak. Kemudian saya punya inisiatif untuk memeriksakan diri langsung ke UGD. Kenapa? Karena kondisinya kelihatannya, kebetulan saya sebagai dokter memang pengen tidak ke rumah sakit ya, tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, tidak mampu untuk mengatasi, saya harus ke rumah sakit. Saya langsung ke UGD. Di UGD dilakukan tindakan, tadi sudah disampaikan Dr. Nulela ya, saya termasuk yang di screening dan langsung PCR hari itu langsung jadi kami langsung didiagnosis sebagai confirm. Kami langsung dimasukkan ke isolasi. Di Bu Dahlia tadi sampaikan yang untuk sentral ya. Yang saya suka atau kenapa saya milih RSUD Jombang gitu ya. Jadi sebenarnya banyak pilihan. Sebagai dokter banyak teman ya ada di rumah sakit, tapi saya tetap karena rumah sakit Jombang, RSUD Jombang kan yang terbesar ya menurut saya, yang mempunyai fasilitas dan lain sebagainya, yang timnya saya kira saya pilih di sini. Kemudian teman-teman dari UGD itu langsung melakukan tindakan, semua dianalisis sudah selesai semua, dilakukan. Ini mungkin teman-teman yang saya apresiasi selain teman-teman medis juga teman-teman perawat itu skillnya ya, pakai hazmat, tapi kalau nyoblos itu pas gitu ya, ambil sampel itu saya itu sempat deg-degan waktu mau diambil blood gas analisis, ambil arterinya, kira-kira kira-kira gitu ya, tapi plus gitu nggak terasa sama sekali. Artinya betul tadi Dokter Daya ya, SDM yang ditempatkan di isolasi itu memang luar biasa, pakai hazmat, ngambil itu enak gitu ya. Jadi saya merasakan bahwa ini kualitas yang diberikan saya kira bagus banget gitu ya. Kemudian
sayangnya saya 3 hari pertama itu kondisi saya hampir tidak sadar. Maksud saya nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Karena saya jalan nggak bisa, kamar mandi nggak bisa, kemudian susah ya. Dan selama 3 hari ini rasanya saya sangat bersyukur sekali kalau saya bisa hadir di sini. Karena dengan 3 hari pertama, fase yang menurut saya fase yang gawat ya. Bahkan menurut teman-teman tim yang di sini, kami akan dirujuk ke yang lebih tinggi ya, yang di tempat lain. Tetapi dengan pertimbangan kemampuan dan lain sebagainya, kondisi saya juga, akhirnya saya tetapkan untuk teman-teman di tim sini, menetapkan untuk tetap di sini. Dan kesulitan bernapas ya, 3 hari pertama itu nafasnya susah. Nafas susah itu 50-50. Jadi maksud saya ini sudah kira-kira merasakan bahwa susah sekali untuk berlanjut gitu ya. Makanya sangat bersyukur bisa ketemu teman-teman di sini lagi. Ini adalah diberikan kesempatan yang kedua. Saya sangat bersyukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sama teman-teman juga untuk perawatannya begitu ya. Kemudian, nah ini yang sangat penting adalah edukasi perawat dengan pasien. Kebetulan saya dengan istri saya berangkat bersama. Saya masuk duluan, istri saya dicek ternyata juga positif. Sehingga harus masuk juga di isolasi. Jadi kami dapat 2 kamar. Cuma istri saya tanpa gejala. Tetapi confirm. Sehingga tetap harus masuk. Nah, ini membuat saya lebih ringan karena kondisi saya ngurus diri sendiri susah. Kemudian ada istri, tapi peran dari teman-teman yang di isolasi, perawat, itu juga besar meskipun terbatas. Kenapa terbatas? Karena akses kontaknya kan tidak bisa setiap saat. Ngurusin banyak sekian, berapa ya, 30 yang saya tahu. 35 orang yang ada di situ. Sementara kondisinya COVID macam-macam ya. Dan saya memang diisolasi betul, hampir di tempat itu hampir 21 hari itu nggak keluar dari kamar. Saya betul-betul hanya putih saja. Tapi memang ada beberapa jadwal ya yang memang kadang-kadang mengganggu. Saya kembali ke yang tadi perawat yang saya susah bernafas itu, komunikasinya ini karena kontaknya kurang antara pasien dengan perawat, pakai ini telepon aksesnya bagus banget. Artinya setiap telepon pasti langsung dijawab. Soalnya yang ngawasi banyak orang ya. Ada CCTV. Lucu kalau pakai CCTV itu saya jadi sempat diingatkan mau naik ke kursi roda langsung nggak boleh. Nah gitu ya. Jadi monitoringnya nggak telat gitu ya. Itu yang saya alami sendiri. Kemudian hari ketiga malam minggu saya ingat. Jadi saya masuk hari Kamis, Jumat, Sabtu malam minggu nggak bisa nafas sama perawat. Jam 1 malam itu diminta untuk duduk di tepi tempat tidur, kemudian karena susah nafas ya, kemudian kepalanya pakai bantal, sendeku begini. Nah ini langsung bisa nafas. Paginya nafasnya udah mulai enak, apalagi kalau ditambahi ya, ini mungkin istimewa ya, butias ya kepalanya ya. Itu disuguhi sama sop merah. Wah itu makanan yang paling enak setelah tidak bisa makan. Saya nggak tahu apakah semua dikasih sop merah ya, tapi itu adalah makanan yang paling enak karena saat itu baru bisa makan. Jadi saya, karena semua sudah ya Ibu Dr. Nolela ya, oksigen sudah, antibiotik, antivirus semua sudah, napasnya itu masih ya, susah. Itu memang prone position dokter. Ya Jadi, betul. untuk penderita COVID itu kan kelainannya banyak di area bawah, sehingga dengan posisi begitu paru-parunya akan bisa mengambil oksigen dengan bagus. Nah beliaunya ahlinya, jadi namanya prone position ya. Nah itu yang jadi prone position itu saya ambil dan itu yang membuat titik balik bisa nafas lagi. Mungkin ini yang penting, edukasi kepada masyarakat ya, yang mungkin saya dokter aja agak susah ya ngomongnya, tapi pada orang-orang yang lain mungkin karena memang susah untuk nafas. Dari situ
saya sudah pasrah. Maksud saya begini, SOP-nya rumah sakit itu saya udah ngikut. Pokoknya apapun kata dokter, saya ngikut. Jadi semua yang karena banyak begini, dari luar itu banyak ini, ngirimin ini untuk COVID, ya. Cairan dari Jepang, dari mana lagi ya, dari provinsi, dari mana. Saya cuma satu, saya sudah di rumah sakit. Kepercayaan harus diberikan penuh pada teman-teman dokter untuk merawat saya. Jadi saya tetap kita terima karena pemberian orang ya kita terima, tetapi saya tetap mengikuti prosedur dari dokter yang itu. Kemudian ruangan juga ya, mungkin ruangannya mungkin ini. Saya ada dua ruangan sebetulnya. Satu ruangan yang E4 sama E5 itu. Nah di E4 itu mungkin ini sedikit ya, saya terganggu dengan banyaknya ini sawang ya, sama dinding yang kotor. Terus terang aja, yang 4 itu ternyata menurut teman yang di sini, saya dipindah ke E5 yang lebih bersih. Nggak tahu apa itu bikin stres ya, sawang sama kotoran itu ya. Tapi setelah itu lebih baik. Jadi ternyata lingkungan yang lebih baik itu membuat kita lebih bagus. Sayangnya setelah agak enak ya Dr. Nulela, saya ada gangguan psikologis. Itu hari Seminggu. Jadi hari Kamis juga. Pokoknya Kamis, Jumat, Sabtu itu hari-hari yang penuh perubahan ya. Saya sempat ngamuk, bahkan saya sempat keluar dari ruang isolasi. Sempat menggigit pipi istri saya, sempat jatuh, sempat ngerusak taman. Yang itu saya nggak tahu ya, tapi mungkin nanti Dokter Nulela tahu kenapa sampai bisa gangguan seperti dokter, itu. seperti saya katakan tadi bahwa COVID memang 1000 wajah dengan gejala yang bermacam-macam, dan kita juga insya Allah sudah bisa sortir yang memang itu menunjukkan gejala ke arah COVID, dan memang gejala-gejala sisa atau gejala-gejala tambahan masih bisa mungkin terjadi, sehingga masyarakat yang belum paham dan tidak pasrah terhadap kita, akhirnya mereka menjadi membicarakan yang macam-macam di luar. Padahal kan Dokter Heri sendiri sudah mengalami sendiri, pada saat awalnya sudah merasa enak, tapi karena ada gejala lagi, mungkin kita bilangnya reinfeksi ya Dok ya, sehingga virus itu ada lagi, sehingga Dokter Herinya mendapat serangan yang kedua seperti gitu ya, gitu. Ya, Dokter. saya monitoringnya bagus Dok. Jadi saya hampir tiap 3 hari di rongsen untuk monitoring. Kemudian untuk semua pasien dokter, untuk semua pasien standar kita ya. lakukan itu. Saya juga di PCR rutin. Kemudian mungkin yang istimewa karena ada gangguan psikologis atau bahasa saya gangguan jiwa gitu ya. Bukanlah dokter. Oh bukan ya, bukan. tapi memang tadi ya dokter Gangguan penyesuaian aja deh. Reinfeksi begitu ya maksudnya ya. Reinfeksi. Itu sampai di CT scan. Yang istimewa lagi yang merawat saya nggak cuma Dokter Nulela, Dokter Rustam, tapi melibatkan dokter syaraf, melibatkan dokter jiwa pendampingan. Saya mesti tanya, Dok, gimana? Kok pandangannya kosong gitu? Sama Dokter Nulela, apa suka karaoke? Ayo karaoke sama saya. Gimana mau karaoke ya? Jadi maksud saya perhatiannya itu yang luar biasa. Ini yang membuat saya merasakan bahwa perhatian dari RSUD Jombang terhadap diri saya waktu ini luar biasa gitu ya. Untuk hasil dari pemeriksaan apa sering diinformasikan Dok? Oh iya, ini saya memang kondisinya tidak bisa komunikasi secara langsung, tetapi istri saya yang monitor saya hampir 24 jam dengan teman-teman dokter. Dokter Rustam itu jam 12, jam 1 selalu. Dokter Nulela setiap dikontak pasti ada WA yang masuk selalu, kabar dan seterusnya. Jadi supporting menurut saya ya, dari teman perawat, dari dokter, dari keluarga, itu penting, dari teman-teman yang di luar juga. Karena banyak juga yang selain ngirim yang tadi herbal, itu juga ada yang suka ngirim makanan dan seterusnya ya, karena nafsu makan kan nggak ada. Jadi supportingnya penting. Pelayanan rumah sakitnya menurut saya juga sangat bagus. Nah, kooperatif dari pasiennya sendiri mungkin yang
tadi karena gangguan reinfeksi tadi. Tapi intinya saya merasakan bahwa saya bisa sembuh, itu keajaiban, itu atas usaha teman-teman juga dari rumah sakit. Jadi ini yang penting, karena cuma mungkin begini ya, saya merasa terganggu dengan ini jadwal minum obatnya ya. Jadi rasanya sehari itu pengambilan darah, kemudian jadwal itu merasa istirahatnya Baji terganggu, sama nggak boleh keluar tuh bukan dari perawatnya, sudah suruh gerak-gerak ya, tapi memang dari istri saya ya. Jadi kalau keluar pasti nanti banyak yang infeksi baru yang masuk. Jadi akhirnya kami di ruangan hampir 21 hari, tapi kondisi saya menurut saya semakin baik. Saya punya komorbid, jadi saya kira Dokter Dahlia tadi saya termasuk yang beruntung, usianya di atas 50, komorbid, padahal tadi 40%. Nah ini kalau tidak pelayanan yang bagus, saya kira saya sebagai salah satu yang tidak termasuk di dalamnya. Saya bersyukur sekali itu. Saya terima kasih pada teman-teman di RSUD Jombang. Itu Dok. Kemudian untuk tim yang menangani COVID ini, Dokter Nurila, ini tentunya ke semua pasien yang di ruang isolasi ya Dok ya? Iya, tentu saja semua prosedur dan evaluasi itu kita punya catatan tersendiri untuk masing-masing pasien. Kapan kita lakukan pemeriksaan laboratorium ulang, kapan kita lakukan pemeriksaan fototorak ulang, semuanya itu sudah terjadwal. Jadi mungkin dari jadwal-jadwal itu, misalnya kondisi pasien saat itu lebih buruk, maka jadwal itu bisa kita tambahkan, dan jadwal-jadwal itu sudah ada semua. Dan untuk semua hasil-hasilnya, walaupun mungkin dulu pada saat awal-awal memang kita tidak standby, tapi saat ini kita punya dokter di isolasi yang standby di situ selama jam kerja, sehingga untuk semua informasi selalu kita sampaikan, apapun itu. Kalau memang ada hasil yang mengarah ke lebih berat atau hasil di mana penderita itu sudah boleh KRS, semuanya langsung kita informasikan kepada keluarga penderita. Jadi tidak usah khawatir. Mungkin ada beberapa pemeriksaan laboratorium yang mungkin menurut panjenengan semuanya agak telat, namun semuanya itu sudah ada jadwalnya, dan alat kita itu sudah punya alat sendiri. Namun walaupun secanggih-canggihnya alat, kan memang harus melakukan runningnya itu juga terbatas, namanya alat juga ciptaan manusia ya. Tapi semuanya itu dimana misalnya pada saat ini kita ambil swabnya, sehingga kita harus menunggu untuk beberapa sampel yang lain, sehingga tidak langsung dikerjakan saat itu juga bisa, tergantung kondisi pasien. Kalau kondisinya sangat berat sehingga hari itu harus tetap kita lakukan secepatnya. Pemeriksaan dedimer juga kita langsung mengerjakannya Dokter Ferry, sehingga kita tahu apakah di situ terjadi proses trombotik atau bagaimana, sehingga kita langsung memberikan terapi sesuai yang diperlukan. Saya kira itu. Ya, itu saya alami. Jadi saya dikasih dedimernya untuk cek darahnya, kemudian di perut juga disuntik untuk antikoagulan. Jadi menurut saya komplit ya, sudah standar. Satu lagi, waktu untuk manajemen pemeriksaan tambahan atau laboratorium atau apapun, itu yang sangat luar biasa adalah saat saya misalnya di scan, di foto, itu cepat ya. Jadi persiapan dari saat berangkat sampai ke foto sampai pulang itu menurut saya luar biasa. Apa yang luar biasa? Jalannya sudah disiapkan oleh teman-teman keamanan, pakai HT-nya. Kemudian di belakang sudah ada tim untuk desinfektannya. Jadi bagi saya ini luar biasa pelayanannya di sini. Jadi pengunjung untuk di stop dulu untuk mengurangi kontak dengan confirm ya. Bagi saya ini lebih dari sekedar bermutu ya. Tapi luar biasa menurut saya. Ini tambahan bagi teman-teman satpam pengaman ya, bagian internal untuk. Jadi menurut saya ini juga tambahan bagus. Jadi nggak terlalu lama kita nunggu jadi urut gitu ya. Jadi kursi roda banter-banter. Nah, satu lagi, ini kan naik turun panjang ya. Jadi saya pakai oksigen itu, saya nggak nyangka kalau ternyata teman-teman tuh kuat dorong saya gitu ya. Artinya saya tidak
sebetulnya meragukan kuat lagi kalau naik ke lantai lebih tinggi dan seterusnya. Ternyata kuat dan kinerjanya saya nggak meragukan, meskipun gimana ini kontrak apa PNS sudah dapat insentif belum insentifnya belum dapat dari Kemenkes katanya. Tapi semangatnya ini yang saya suka, artinya kuat dok, tenang aja, aman sudah semuanya. Jadi ini tidak hanya dokternya, tidak hanya petugas labnya, tapi juga teman-teman yang mengamankan jalan waktu kita akses. Ini dok. Baik. Mungkin satu lagi ya dok ya, memang proses kesembuhan ini tidak serta-merta petugas saja yang harus bekerja keras ya. Jadi harus semangat dari dalam diri sendiri, pasien itu harus ada juga, dan juga dukungan dari keluarga yang menyemangati agar keluarganya itu cepat untuk kembali pulih. Jadi bukan hanya sudah diserahkan pada dokternya yang bertanggung jawab, petugas kesehatannya bertanggung jawab. Saya kira tidak demikian. Jadi keluarga penderita juga harus punya semangat untuk melawan sakitnya sendiri. Saya kira itu. Layanan RSUD Jombang ini memang 24 jam dok ya. Pasien COVID dan pasien non COVID kita siap 24 jam ya. Ada satu lagi dokter Heri yang menarik ini. Ini tadi disebutkan di awal, dokter tanpa ini ya dok ya, tanpa hasil non reaktif ya dok ya, hasil lab juga baik gitu ya. Cuman gejala yang nampak hanya satu ya dok ya, anosmia itu ya dok ya. Anosmia, kemudian tidak bisa merasakan mulut, lidah, kemudian ada panas, kemudian tenggorokan agak sakit sedikit, batuk nggak ada, sesek, batuknya sedikit banget, sama sesek nggak ada. Jadi biasanya kan sesak nafas ya. Tetapi waktu di rumah sakit baru keluar, waktu di rumah enggak. Jadi saya terlambat sekali karena saya di rumah sudah seminggu dok. Jadi hari saya sesek malam minggu itu dari hari yang ke-10. Jadi saya menyarankan jangan nunggu lama-lama lah, biar saya aja pengalaman kemarin ya begitu. Tapi yang tadi selain keluarga ya dok, yang supporting gizi, ternyata gizinya rumah sakit itu punya grup. Jadi kalau saya minta misalnya, saya nggak bisa minum obat kalau nggak ada pisang, dikasih pisang. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Kalau minta bubur ya dikasih bubur. Kalau enggak, maksud saya akses untuk semua pelayanan yang belum saya sebutkan tadi gizi. Gizi itu hampir selalu bagaimana menunya, apakah enak dan seterusnya, apakah minta ini, itu difasilitasi. Ini juga yang artinya kelihatannya komprehensif ya. Kalau lihat semuanya sudah komprehensif, gitu dok. Baik. Pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, hari ini kita mendapatkan suatu pengalaman yang sangat berharga sekali ya, bahwa sesungguhnya penderita COVID ini adalah penderita yang 1000 wajah penampakan tadi seperti yang Dr. Nurlela sampaikan. Jadi bagaimanapun kita harus waspada betul ya. Ada kalanya tanpa gejala, kemudian tiba-tiba sesek. Ada kala pada saat pemeriksaan rapidnya negatif, laboratoriumnya juga normal, namun ditunjang dengan kondisi klinis yang mencurigakan. Itu juga perlu ditindaklanjuti lebih lanjut ya. Dan ini semua sudah dipaparkan oleh Dr. Heri ya. Alhamdulillah beliau itu sampai pulang ya dok ya. Sampai pulang gimana dok? Ada tindak lanjutnya bagaimana dok? Ya, jadi kami ini yang sebetulnya cepat pengen pulang karena kondisinya sudah membaik. Tetapi sesuai standar di rumah sakit saya harus ngikutin. Jadi sebelum pulang harus PCR sama rongsen. Ini ditunggu ya sudah kita ngikutin. Meskipun pengennya kayak apa saya tetap harus manut. Kemudian setelah selesai dan kita negatif, itu ada tindak lanjut bahwa isolasi mandiri selama 7 hari di rumah. Harus kontrol. Saya sempat nanya sama istri saya sama dokter, dok, kalau udah enak, kalau nggak kontrol gimana? Wong udah enak kok. Dokter, tetap harus kontrol supaya apa? Terjamin bahwa monitoringnya benar meskipun kondisi enak supaya nanti nggak kena tadi 1000 wajah tadi ya. Akhirnya kita kontrol hari Sabtu itu, kontrol dan bisa cepat. Artinya kontrolnya juga baik ya. Nah, mungkin karena saya hampir 23 hari itu di rumah sakit, jadi sekarang saya harus latihan kembali untuk menguatkan pernafasan, kondisi. Jadi kami
mengarah ke sana saat ini, dan masih dibawain ini pulangnya, obatnya sampai sekarang belum habis. Jadi menurut saya luar biasa lah ya, cukup ya. Baik, pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, mungkin ini tibalah saatnya ya Dr. Heri Wibowo ini memberikan suatu pesan-pesan yang sangat bermakna ya, sangat pesan paling penting kepada pemirsa dokter, bagaimana untuk menyikapi yang disebut protokol kesehatan itu dokter, yang saat ini kita lihat di masyarakat itu kesadaran untuk protokol kesehatan ini semakin berkurang dok. Ya. Mungkin ada pesan-pesan dok? Jadi begini, nomor satu bahwa COVID itu ada dengan 1000 wajah. Kemudian kalau ada gejala yang tadi kita bicarakan, memang harus segera berperiksa. Tetapi yang lebih penting lagi adalah pencegahan. Nah, pencegahan ini saya kira nomor satu masker, kemudian cuci tangan, sanitizer atau pakai sabun, kemudian yang penting lagi jarak, jaga jarak seperti kita ini. Ini pesan yang menurut saya sampaikan. Kemudian kalaupun nanti sudah periksa, sudah diserahkan, SOP-nya sudah ada, standar, ikutin anjuran dokter, dikuatkan, disemangati, dan saya kira tidak perlu khawatir dengan kualitas pelayanan di RSUD Jombang ya. Saya kira ini menurut saya yang terbaik, yang sudah saya alami sendiri. Bagi teman-teman yang di masyarakat khususnya, saya menghimbau kalau bisa protokol itu dilakukan dan jangan pernah tidak dikerjakan. Apalagi kalau sekarang misalnya keluar, kemudian yang tidak perlu ya, ke pasar yang tidak perlu, mestinya bisa sendiri, harus ngajak temennya dan lain sebagainya, atau keluarga yang lain atau yang lain. Menurut saya kita saat ini masih di luar masih banyak ya, meskipun saya lihat di rumah sakit sudah mulai bagus, ada penurunan kasusnya dan teman-teman oke semua, tapi di luar dengan aturan yang baru ini kita khawatir, karena nanti kalau meningkat kembali, ujung-ujungnya teman-teman di kesehatan juga yang harus bekerja lebih keras, sementara keterbatasan tenaga dan waktu dan seterusnya. Jadi saya berharap ini memang segera selesai dengan new norma ya, norma baru, bukan yang lama. Saya kira ini sih himbauan saya ya dok kepada teman-teman yang masyarakat umumnya, dan jangan takut. Saya kira di Rumah Sakit Jombang sudah disediakan tapi fasilitas yang untuk tadi periksa ya, bagi yang COVID maupun non COVID, dan sudah disiapkan. Saya kira dengan pengaturan new norma tadi bisa diatur lebih bagus ya, tentang pendaftaran, tentang ruang tunggu, tentang waktu, tentang kontak, tentang pakai masker, kemudian hand sanitizer dan seterusnya. Bahkan sampai kepada rekam medis itu sudah paperless ya, sehingga tidak ada kontak lagi. Saya kira ini upaya yang bagus, tinggal kita sekarang mau enggak melaksanakan. Jadi itu pilihan. Ada lagunya Iwan Fals yang bagus, itu terserah, tetapi terserah punya tanggung jawab. Terserah mau pilih yang mana, tetapi menurut saya pilih yang terbaik. Jadi jaga kesehatan bagi dirinya dengan pencegahan, protokol, kemudian periksa dini kalau memang ada gejala, ikuti SOP. Nah, mudah-mudahan ini bisa menghindarkan kita dari COVID. Terima kasih dok. Baik pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa, begitu banyak yang disampaikan oleh Dr. Heri. Mudah-mudahan dari perbincangan hari ini kita bisa mengambil manfaat ya, amin. Kita memberikan solusi bagi keluarga kita di masyarakat, bahwa sebenarnya penyakit COVID ini adalah tanggung jawab kita bersama untuk memutus rantai penyebarannya itu ya. Kemudian pelayanan RSUD Jombang yang saat ini sudah masuk era new normal, kita sudah menata betul mulai dari layanan di depan sampai layanan di belakang, baik itu petugas dan pengunjung, itu semua sudah kita siapkan sedemikian rupa sehingga akan membuat pasien yang berkunjung ini akan semakin nyaman ya. Jadi untuk masyarakat seluruhnya,
khususnya masyarakat Jombang, silahkan untuk berobat dan memeriksakan kesehatannya ke RSUD Jombang. Tidak perlu khawatir lagi dengan takut terpaparnya penyakit COVID, gitu ya. Ada tambahan, dokter? Baik, monggo. Untuk tadi pada kelewatan sedikit untuk pasien yang dari isolasi kan pulang, kemudian 1 minggu atau 10 hari kan kontrol. Kita memfasilitasi dari IRNA sama dari IGD, kontrolnya adalah di ruang pojok COVID, letaknya di IGD. Jadi tidak akan bercampur dengan pasien poli yang pasiennya itu kan banyak, tidak akan bercampur dengan pasien-pasien yang perawatan penyakit kronis atau penyakit fraktur, tidak akan bercampur di sana karena kita memfasilitasi sendiri di sebelah selatan UGD di ruang dekon itu namanya adalah poli pojok COVID. Gitu, dokter. Ya. Baik, untuk acara hari ini keseluruhan kami dari Humas RSUD Jombang Menyapa mengucapkan terima kasih yang sangat besar untuk Dr. Heri Sama-sama, Dok. sebagai pemateri pembagi pengalaman ya, Dok ya. Semoga keluarga sehat ya, Dok ya. Matur nuwun, amin ya. Kemudian dengan Dr. Dahlia dan Dr. Nurlela, semoga acara ini juga bermanfaat bagi kita semua ya. Demikian pemirsa Humas RSUD Jombang Menyapa. Acara ini kami laksanakan rutin sebulan 2 kali. Mudah-mudahan untuk acara berikutnya bisa kita saksikan dengan tema dan topik yang lebih menarik lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.